Untuk keunggulan SMA 9 Bandung, langsung saja nomor 7 cepat sekali dia ke depan ya. Oh, drive to the hoop. You miss it. Lihat ya. Kalau capek nih ya, kalau capek. Minta ganti, bentar keluar. Terus lihat nih, peras. Kalau peras. Kalau bola di samping sini passing. Passing sini, peras ini minta bola, jangan diem di sini. Saya pokoknya ngebimbing dia sampai SMA. Karena saya masih ngelatih dia. Dia pun kalau dia jawab ke saya udah bilang kamu yang sopan loh depan teman-teman. Dulu waktu saya latih, dia datang ke lapangan telat, saya usir. Pulang, di sini bukan ibu kamu, ini pelatih kamu. Situ dia ngerasa bahwa siap. Lu jagonya kayak apa? Ini ibu lo, ini bukan ibu lo. Lo mesti tunjukin bahwa lu anak jago. Aku bilang. Bukan karena lu anak gua. Apa yang pas utarakan setelah digituin sama Dia diem. Ingat ya, saya nggak mau ya kamu memang benar-benar harus jago, bukan karena anak bunda, anak pelatih, no. Dan saya nge-treat kamu akan saya treat harus jadi contoh. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan buat juara Grand Final Poppy Basketball 2009 SMA 3 Jakarta. Dari Grand Final Poppy Basketball 2009. Kalau gue bisa, lo juga bisa. Satu, langsung. Dua, last one. Tiga, kiri. Come on. Satu. ada tangan ada mata dikit. Semuanya ngadep ke sana, kaki kirinya di garis. Ya. Kaki kiri di garis. Saya mau kamu lempar, ambil bolanya cross step. 1, 2, hop. Lempar. 1, 2, hop. Paham? Saya soalnya orang karir. Saya tuh lebih senang karir. Dulu kan nggak basket, udah seumur hidup basket, ya kan. Pas udah lulus sarjana, kerja di oil company. Nah, terus ternyata saya nggak betah ya kerja di oil company, cuman ya 7-8 tahunan deh. Berhenti, balik lagi basket, ngelatih. Nggak jauh-jauh ya. Iya. Basket lagi. Udah basket jiwanya udah di sini dan happy gitu. Kita mainnya gimana? Terus? Tadi pesen kos apa? Saya kalau ngelatih juga, lo mau jadi pemain kayak Pras nggak? Ikutin. Saya ngelatih Pras nih, sama gue ngelatih lo. Tapi lo nggak tahan, lo nggak bakal jadi kayak Pras. Kan selalu dia nanya, saya tanya, idola lo siapa? Orang itu belum kenal saya ya. Saya senang Prastawa. Kamu tahu Prastawa siapa? Dia pemain PJ. Iya, ibu bapaknya kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nih, kaget. Kayak gitu kadang-kadang. Jadi saya tuh kadang-kadang antara dua. Orang yang kenal saya karena pemain basket dulu, sama sekarang saya sebagai ibunya Prastawa. Kata yang mewakili Prastawa deh. Oh, 3 kata buat Prastawa. Wah, susah ya. Kata pertama apa nih yang ada di 1, cuek, kedua, jahil. ketiga, Orangnya nggak mau kalah. nggak mau kalah. Jadi si Pras itu sebenarnya ya doanya, saya pokoknya namanya hamil pertama ya, pasti doa Yusuf. Doa Yusuf kan biar anaknya ganteng apa. Wah segala macam deh, minumnya ini pokoknya rapih. Dan dia benar-benar nggak boleh kena kotoran sama sekali. Steril anaknya. Saya steril karena saya orangnya emang begitu. Sampai dia pertama kali nginjek tanah rumput dia nggak berani, dia gini. Si Pras. Jijik. Saking di treatmentnya dari awal. Iya dari awal. Orang mau gendong dia tak suruh mandi dulu. Nggak boleh. Ayahnya pulang mandi dulu. Aku bilang. Terus pakein ini baru boleh nemplok di sini. Oh benar-benar si Pras tuh kalau habis mandi harus wangi. Pokoknya aku rapin banget ya. Kalau di olahraga saya lihat memang dia aktif.
Karena waktu dia di SD itu kan sering ikut saya. Kalau saya lagi latihan, dia dribble, lompat-lompat, joget, rame lah orangnya, nggak diem gitu, nggak diem. Terus saya tanding, dia minta bikinin kaos basket gitu kan. Pras apa gitu kan, pras deh dulu nggak, bukan pras tawa, pras. Terus saya beliin Little Tex yang plastik itu, dia ngedang-ngedang. Pulang sekolah udah bahasa kuyup, masih ngajakin orang one on one, masih kecil. Tembak, memang udah tembakannya udah bagus. Itu umur berapa Risa? Kelas 4 SD. 10 tahun ya? Ya. Ya 10 tahun, 11 tahun lah. Pokoknya dia mulai serius tuh kelas 4 SD. 1, 2, 3 tuh pencilaan aja, lari-larian. Jadi waktu saya start ngelatih Rahman tuh, saya ajarin dia dribble-nya kenceng emang tuh anak. Tapi kan emang saya suruh kenceng, emang dia kenceng sebenarnya, nggak boleh manja kan. Terus saya tuh gak pernah memuji dia. Karena saya pingin dia punya mental kuat, nggak boleh GR gitu loh. Karena kalau orang GR biasanya nggak panjang umur main basketnya. Tuh. Dan saya nggak ngarahin dia menjadi pemain, selalu. Tapi dia kok seneng banget ya gitu. Tuh, mau sempat cacar air kan nggak boleh keringetan. Itu pertandingan sekolahnya SD, waktu itu SD itu lawannya dulu dia Alpus, main sama sana final. Dia kena cacar air, sama dokternya nggak boleh. Dia datang pakai celana panjang itu, tapi mukanya udah sedih aja kan. Ini gimana ya, udah mas ganti aja, bawa kaos gini kan. Kan kata dokternya nggak boleh keringetan. Jadi main kalau timeout gantiin kaos, sampai begitu, sampai kayak gitu. Iya, aku senang liatin Prasma, kayaknya bola di dia enak aja gitu loh. Jadi memang saya menerapkan disiplin seperti saya dulu waktu jadi pemain. Emang nggak suka kalah? Atau ada momen tertentu yang bikin dia gua nggak bisa kalah? Jadi gini loh, kan saya pernah ngomong selalu bertanding tuh sampai bel berbunyi habis baru kamu bilang itu kalah atau menang. Itu yang dari dulu saya ngomong. Nah ternyata itu nancep mungkin kayak di kepala dia, ya kan? Saya pernah digituin soal sama dia waktu saya megang tim. Duh mas, besok lawannya berat nih mas, doain ya mas. Oh tumben sih Bunda ngomong gitu. Biasanya Bunda gak pernah mau kalah. Nancep nih omongan yang dulu. Nah kayak gitu. Terus yang kedua, waktu dia di SMA, di IM kalau gak salah KU 18. Pras nembak-nembak gak masuk-masuk, saya keluarin. Dia diem. Dia ngeliatin waktu aja. Soalnya dia kalau dia udah bilang, gua harus menang, dia bisa ngapain aja bola masuk gitu loh. Tapi pada saat itu saya keluarin tuh, Bunda kayak ngalah sih, dia bilang gitu. Bunda kok ngalah sih gitu loh, kayaknya gitu. Ini kalau gue masukin mungkin dia bisa gitu. Terus satu saya ngeliat dia tuh di situ, dia nggak mau kalah. Yang kedua waktu dia mewakili DKI, Prapon atau PON gitu lah, lawan Papua. Angkanya kalau nggak salah kalahnya 2 poin. Dia dapat bola fast break. Tahu nggak? Nggak, kalahnya 3 poin. Main di Lokasari, saya nonton tuh. Dia dapat bola fast break, dia nggak layup loh. Dia keluar ke 3 point. Dia tembak dan masuk. Mas lu gila lu mas. Loh mak, Bun, kalau aku layup, aku tetap kalah kan, cuma 2. Waktu udah habis. Ya mending aku 3 point. 3 point masuk, aku draw. Iya bener tuh, otaknya jalan ya. Ini anak pinter, saya seneng. Begitu dia masuk udah bukan ranah saya, aspak. Kan bapaknya masih pegang. Bapaknya juga sempat agak clash. Karena bapaknya kan sifatnya semakin dekat sama dia, semakin diajar kan. Nah Pras nggak mau. Bun, ayah kok gini sih? Mas inget, itu bapakmu, kamu harus bedain. Tapi itu pelatihmu di saat itu. Kamu mesti inget, di lapangan dia bukan bapakmu loh. Tapi ayah juga mesti gitu dong sama aku. Dia nggak mau kalah. Ya makanya terus aku bilang, ya ingat, ayah nggak usah membedakan. Itu anak udah ngerti kok. Dia nggak mungkin tentang bapak gue pelatih. Pokoknya semua bola ke dia, tembak-tembaknya bola masuk. Gitu, dia punya jiwa nggak mau kalah. Seperti saya juga orangnya tuh nggak mau kalah. Kalau dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu. Kalau kalah waktu kecil, gimana reaksi si Pras? Dia cuma bilang, dia nggak pernah sedih, dia nggak pernah menunjukkan sesuatu menyalahin orang. Dia cuma, Pras, sayangnya kalah. Iya. Emang lagi peh aja kali Bun.
Saya bilang, Mas tembakan kamu lagi nggak masuk aja. Gak ada yang nyalain apa gitu, nggak ada. Garing aja pokoknya jawabannya. Ya lagi nggak masuk aja. Dulu waktu ingat nggak waktu dia di Aspak lawan SM, itu yang paling keinget sampai sekarang. Sedikit melewati jangkauan dari Prastawa. Apabila tadi terjadi poin, maka tentu ceritanya udah berbeda. Ya, game on. Kita lihat siapa yang dicari. Pras Bung, tetap Pras, pick and roll dengan Rama. Tidak Pras, memilih 3 angka di volley. Oh my God! 3 point play itu yang paling gila itu orang kalau saya bilang. Itu yang paling sampai saya gila satu ini Pras. Yang kedua yang dia steal arki lagi, dia layup di pop, nembak masuk. Udah 2 itu gila itu benar-benar sama waktu dia cedera. Saya nontonnya di rumah di laptop. Dia kan tengkurap, dia kan nggak pernah orangnya sakit nggak pernah bilang. Loh kok Pras kesakitan ya? Waduh ini bener. Pas dia balik, wih darah, langsung telepon Kimong. Kimong anak gue gimana? Udah tenang. Gila loh, gue nggak di sana, gue lihat si Pras balik darah semua. Langsung pas ini saya telepon, Mas gimana kamu? Biasa Bun main basket, kalau nggak gini bukan main basket. Coba ngomongnya tenang. Guenya panik, dianya tenang aja. Bun menang apa kalah Bun? Dia nanya kan, supaya gitu dia udah diperban kan, final kan besoknya. Dia sempat jatuh lagi kan, depan mata kan, kepalanya kena lagi. Jeduk kayak di mental gitu kan, darah lagi. Ya nggak rasa lah, jangan dirasain katanya. Nggak boleh dirasain. Gua selalu bilang mah, Hong itu anak nggak pernah ngomong loh kalau sakit. Lu harus tahu loh. Makanya kalau lutut ditahan sampai overuse, dia nggak mau nunjukin. Gue senengnya sama Pras. Gue tuh nggak pernah mikirin kayak orang lihat gue gimana sih ya. Ya gue gini aja gitu. Gue nggak tahu orang lihat gue gimana. Mungkin ada yang lihat gue ternyata orangnya santai banget. Ada yang mungkin galak. Ada yang mungkin respectable. Ada yang jadi banyak sih. Gue nggak pernah mikirin kalau orang lihat gue gimana gitu. Kayak gue nggak kayak ya orang lihat gue gini deh. Nggak pernah sih, gue bodo amat. Ya udah gue gini. Kalau yang menurut gue kayak gini bener ya udah pikirin boleh apa yang bagus, cuman lo harus punya orang-orang yang omongannya emang lo dengerin gitu. Kayak kalau gue bokap gue udah ngomong iya juga kali ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak kenal, misalkan gue ditegur sama owner Pelita Jaya gitu, ya gue harus mikirin karena gue kerja sama dia gitu. Kalau orang-orang nggak kenal yang ngomongin ya lu ada andil apa di hidup gua gitu. Kalau gue sih mikirnya gitu aja itu oke dilihat gitu. Oke. Dan buktiin aja ke depannya nggak kayak gitu lagi, karena kan ya kalau misalnya udah terjadi mau diapain, mau dibilang mau down sedown apa mau diapain. Ya mungkin kalau orang yang ngobrol setelah itu ya pasti keluarga lah, istri gua, anak gua kan pasti ketemu gitu. Tapi kalau soal bener-bener soal tim, soal ini apalagi itu mungkin bokap kali ya. Bokap kayak ya mungkin dia juga kan kenapa tadi nggak gini, kenapa nggak gitu, atau nggak kenapa kemarin harusnya gini atau mungkin bokap kayaknya sih. Baik buat semua yang datang hari ini, jangan lupa buat follow Instagram dan subscribe. Yang pasti tapi mereka ya support aja sih apapun yang gue lakuin. Mereka datang itu kan sebenarnya support gue, apapun yang terjadi dia nge-support gue. Jadi even tahun kemarin gak berjalan sesuai keinginan, mereka tetap support, tetap kayak bukan yang blaming atau harusnya gini harusnya gitu, enggak, cuman kayak lebih diskusi aja. Karena kan dia juga bokap nyokap kan juga dulu kan pelatih, pemain juga, jadi bisa ngerasain apa yang gue rasain lah. Saya senangnya dia itu bisa ngatur waktunya gitu loh. Ngaturnya nggak kayak keteteran. Dia bedanya dia sama sekarang, nggak perhatiin deh. Zaman dulu, zaman dia masih muda, dia defend biasa. Coba sekarang dia rendah banget kalau jaga.
rendah banget kayak duduk. Buset nih si Pras bener-bener nggak mau lewat. Ya kalau kan kita udah umur ya, reaksi juga mungkin kalah cepet mungkin kalau dia nggak ready banget bisa. Itu sih kalau saya lihat si Pras tuh bener-bener dia nggak mau nunjukin dia udah umur berapa kayak gua bisa gitu. Masih ada gue nih. Iya, gua senangnya di situ aja lihat Pras. Siapa pemain yang paling menurut Kalisa bikin Pras yang bisa ngejaga Pras ideal? Kalau sekarang udah banyak sebenarnya karena Pras udah umur kan. Yang jaga bedanya 10 tahun di bawah dia. Yuda, terus siapa kemarin Rio Disi. Terus Erga. Itu kan kencang-kencang semua. Aku kan lihat Pras keteteran juga nih. Kalau dia nggak di help. Kalau di awal-awal karir pronya dia siapa? Dia punya postur tubuh kan nggak tinggi. Aku cuma bilang, Mas, ekstra latihannya kalau jadi orang kecil. Karena saya dulu orang kecil. Saya dulu paling kecil, paling muda, sampai paling kecil, paling tua. Sama Pras sekarang kan. Paling kecil, paling muda, sampai paling tua, paling kecil juga. Ya kalau saya lihat sih mulai dari aspak ke PJ itu. Di aspak di ujung, itu dia udah mulai bisa ngatur. Nah tempo bermain, kapan cepet, kapan pelan dia udah mulai tahu. Terus apalagi ke PJ. Legacy ini Pras, apa arti legacy buat lo sekarang ini? Mental. Karena mental juga mempengaruhi banget ya. Kayak mau sejago apapun lu, kalau mental lu jelek nggak akan keluar jagonya. Saya sempat waktu dia cedera itu yang saya mulai deg-degan. Pras ingat ya kalau kamu masih mau main, recovery-nya yang benar supaya utuh lagi. Terus yang kedua, kamu mesti ingat ya, kamu udah 32. Sekarang udah 34 malah. 34. Mau sampai kapan? Dia jawabannya apa? Sekuat aku. Dia nggak nyebut umur, sekuat aku. Arki masih main kan? Ya udah, aman. Arki di atas gua 4 tahun, aman. Ya saya pengennya ya dia ya jadi icon lah pokoknya, jadi contoh. Ya orang tuh contoh tuh si Pras. Jadi kalau kamu mau dilihat orang, jangan karena belas kasihan karena lu anak si A kan. No, kamu harus jadi orang jagoan, emang jagoan gitu loh. Kamu kepilih karena jago, bukan karena A, B, C, D. Kalau Pras bisa ngomong ke versi mudanya Pras, apa yang bakal Pras bilang ke Pras muda? Ya terima kasih lah udah melakukan pilihan apapun itu pas gue muda. Itu yang membuat gue jadi sampai sekarang. Keputusan-keputusan jelek dan baiknya gitu, bukan baiknya doang, jeleknya ya itu gue jadi, kalau ada keputusan jelek yang gue buat dulu kan udah jadi buat gue belajar juga. Keputusan baik yang gue buat pastinya menurut gue jadi lebih baik. Jadi ya terima kasih. Apapun itu yang gue lakuin dulu bisa buat gue sampai sekarang ya. Next on Kita. Ya sih gue nggak fokus sih jujur tuh, nggak fokus gue masuk ke playoff, gue nggak fokus jujur. Ya ke split. Itu kan baru juga sama gue kan. Maksudnya gue dengan istri hamil, terus masuk ke playoff dengan Tangerang Hawks gitu kan. Kemarin udah recovery itu sebulan tuh gue benar-benar pure, nggak ngapa-ngapain, gue cuman ya bangun gendong anak ya sering-sering gini lah. Terus kan pegang ini berat juga mas, gue squat dikit lah. Kayak nyampe ke rumah sakit UGD langsung saya nggak UGD dicek udah pembukaan 2, ngomong ke dokter suruh udah masuk ke rumah sakit rawatnya langsung ke ruang apa namanya ke ruang bersalin. Nah, ini unik nih, masuk ruang bersalin ada TV, tuban pecah, panggil suster datang. Singkat cerita, dicek lagi, ternyata udah pembukaan 5. Pas doa, kamu sambil jempol, sambil nonton IBL. Nonton si Borneo nih, ke Borneo 1-0 kan kalah kan. Pas dia nonton, Levin under basket dipasing Erga tuh. Overtime, dia dari yoga ball gini, lompat tiba-tiba excited. Kayak, weh, udah sayang, overtime. Gue lagi nyiapin barang, tubannya pecah,